اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. معاشر الجماعة وبالخصوص صاحب البيت Bapak Yai Turmuzi, Allah baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai yang dikatakan wonten Kiai Mansur, wonten Gus Gondrong, Pak Yai Mas'ud. Mugi-mugi dipanjangkan umur sedaya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kula dugi mriki kita jam setengah kali ngobrol ngantos dugi jam 3 jam setengah awal. Mari kita subuh akhirnya melek nanti subuh. Alhamdulillah, luar biasa lah ya. Nek kiai niku nggih melek niku nggih dalu. Nek enjing nggih maksud wonten suwarga firdaus. Tak semua waktu kata istirahat kayak enjing-enjing. Alhamdulillah, mugi-mugi saged dugi akan barokah panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam muga sareng dipurga saate kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk umatipun Kanjeng Nabi kang bener-bener umat Kanjeng Nabi dikang salam pikantuk syaraatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sederek sedaya anak-anak sekalian, memang sejarah niku sangat penting. Sejarah niku harus disusuri. Perbedaan sejarah bagi perbedaan data yang kita disebut data sejarah. Bila Gusti Allah Ta'ala ketika fasiru fil ard wabturu ma kataba wabtahu ma kataballahu lakum fa'tashiru fil ard kemudian fasiru fil ard fa'tasiru fil ard wabtahu ma kataballahu lakum fasiru fil ard wa'nzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Budhalah sira kabeh ning bumi, ketua sira kabeh pelajari itu sejarah-sejarah mereka. Bagaimana sejarahnya orang-orang yang membohongkan ayat Allah. Bagaimana ceritanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria. Ibu ceritanya niku dipelajari karo kula sedaya. Iki perintahane Gusti Allah kan belajar sejarah. Hal yang sangat minim sekali. Kita semua orang NU itu belajar sejarah sangat minim. Mentok-mentok biasa fikih, usul fikih, kawin tahu seorang memang tahu seorang itu memang apa namanya harus yang pertama kali dipelajari di mata kuliah kali pelajaran. Biasanya mentoknya fikih, usul fikih, tauhid. Sejarah ini sangat kurang, sehingga ketika terjadi ada pergolakan sejarah di Indonesia, maka Indonesia geger itu lagi karena kurang kali pelajaran sangat kali preferensi, sangat kurang preferensi tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah. Boten atos opek, boten nguri-nguri sejarah. Walaupun beberapa data sejarah kita diuri-uri di bawah panjenengan kata Sunan Bonang ikut diuri-uri malah. Kula niku sempat bukan menegur pada waktu sebulan di wonten Keraton Jogja. Kula niku kemudian periksa makomipun Mbah Sumodingrat.
Sumut KRD sudah diminat ikan asli untuk jejeran niku kurang niku dan niku kan kenapa kok sampai dipalsukan di Semarang, kok sampai bisa ternyata pulau tinggal ini kundi saking keraton Jogja ini kurang begitu open. Akhirnya pulau Mandiko sampai atas waktu nopo sebab ini yo makom peninggalan kesultanan kok berantakan, boten keurus. Bakar pun sampai rusak, sedoyo bata pun sampai rusak pun. Sebabnya nopo, sebabnya panjenengan itu curiga terus mangkai NU. Nek marak teng kuburan bid'ah musyrik, akhirnya kuburan panjenengan boten diurus itu. Rugi sejarah sampai. Oh, terus saat menikah panjenengan, walaupun panjenengan itu bagi Muhammad dia bagi NU monggo rakyat. Tapi juga betul ini diberes sampun mongko apa bangunan keraton tok nanti diberesi, tapi ini kok ini tampak sejarah maka barang itu diteng apa ini diteng ini yang namanya hati seorang Yahudi itu sangat diteng. Beliau Gustaw nanti kewakawanya auto'u khilalakum itu mencari celah-celah kesalahan dan kelemahan badan. Itu kan sudah dibudaywakan di mata Gusti Allah. Ketika panjenengan ada kelemahan, ada salah dia masuk. Lalu Nabi Lutfi itu diitet panjenengan lalai. Kalau begitu sebaiknya keraton Jogja jangan Muhammadiyah dan Muhammadiyah biar nanti kuburannya diurusin. Muhammadiyah itu harus kecil musik dunia terus repot itu tidak terus. Nah sejarah jadi termasuk penyelarang-larang ini harus dipelajari sejarah. Maka dari itu kejahatan yang dilakukan oleh klan Barang itu adalah kejahatan sejarah. Oh kenapa kok belum yang namanya darah Yahudi itu buat auto'u khilalakum mencari celah-celah di mana panjenengan kelemahannya, titik kelemahannya dalam sejarah. Praktek itu sejarah panjenengan kelompokkan sejarah, panjenengan gengger, panjenengan ribut saling menjelekkan antar orang Indonesia. Lemah orang Indonesia dalam masalah sejarah. Kalau Belanda ngertos, Belanda itu mengambil data-data sejarah Indonesia, diambil di Leiden itu ratusan ribu data. Ingkang boten wenten tentang Indonesia yang tidak ada di Tuban di sana. Tulisan-tulisan ulama, batu-batu, keris-keris dibangun semua Belanda. Yang Belanda itu pintar. Panjenengan ngertos Belanda itu negara alis. Nah kalau itu jelek-jelek seperti ini saya pernah ke Belanda walaupun cuma 3 bulan karena kawan saya ada di situ kuliah. Itu Belanda itu sangat kecil sekali. Jawa Timur dikurangi Surabaya, dikurangi Malang, itu lebih besar Jawa Timur Belanda. Tapi kok ya sakit menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karakter orang Indonesia itu mau ditundukkan. Karakter orang Indonesia itu mau memperbudak diri. Karakter orang Indonesia itu ada yang mau jadi pengkhianat. Karakter orang Indonesia itu banyak mementingkan pribadi, buatan ompek di mata sejarah, model kebangsaan, nilai kebangsaan, keagamaan itu buatan ompek. Dan sampai detik ini saya rasakan. Nah yang namanya Habib Lutfi itu kan memasukkan makam itu kan sudah terbukti. Si pulau Bonakulo dan kali pulau itu kan Habib Lutfi. Dan Habib Lutfi ngerasa deretan. Sebab bin Yahya keluarga di Batu Cirebon itu ibu-ibu saking Syarifah Madinah saya cuma guru jati buatan sendiri. Tapi buatan sendiri bin Yahya sendiri itu. Tapi mereka mengatakan kulo itu di Habib
begitu sudah zolim, nggak benar pada bangsa saya, tidak mungkin membela beliau. Saya harus berdiri dengan bangsa saya, negara saya, tanah air saya. Di Wonosobo 78 makam, 25 makam bongkar. Ternyata di dalam catatan yang ada di pemerintah dan ada di budaya, cagar budaya itu, di situ adalah tempatnya balong kolam. Balong kolam itu di Unjewu, buatan kuburan, buatan kuburan buatan makam buatan tiga enggak asli. Tapi kok tiba-tiba dibuat oleh seorang oknum Habib, 78 makam, ada makamnya Habib berdasarkan ronsen tanah di ronsen. Subhanallah, tapi harus seperti itu ya orang Indonesia yang percaya. Tanah di ronsen katanya ada 78 makam, ya Allah. Ternyata pas dipelajari sejarahnya di situ ada makam cuma 3 yang asli, dibongkar 25 makam itu dibongkar 3 meter, kayaknya isinya najisman wala tulangan wala tenggorokan wala babatan, jebol terlalu di sini. Subhanallah, bagaimana kita mengatakan bahwa makan itu dalam kehidupan tadi sih. Gak sama juga kan? Nek makam berwonten isi, iku miturut anjuran berhala apa sanes? Berhala apa sanes? Berhala. Nek seumpama wonten makam didamel teng Oknum Habib, boten wonten isi. Berhala apa sanes? Berhala. Sami kali foto. Berhala makam. Nah, yang jadi masalah yang banyak ziarah itu orang NU. Dan ziarah ini sopo waktu. Bila motor ini orang yang gak ada sosoknya. Sosok yang baru diciptakan, tidak ada dalam sejarah, tidak orang banyak. Sesepuh-sepuh di situ mengatakan di sini tidak ada hubungan, dulu itu makam. Apa dulu itu adalah kolam, balong kolam, tidak ada kuburan. Kuburan cuma 3. Tapi kayak wonten Oknum Habib yang membuat kuburan, semua terdiam. Orang sepuh yang memiliki data yang valid diam. Aku yang berterwantun, pengurus NU yang berterwantun, kiai-kiai yang berterwantun, terjadilah pemalsuan makam. Inilah Indonesia. Itu karakter dan semangat. Makanya perjuangan Wali Songo Indonesia saya bilang menghadapi suatu perjuangan yang sangat berat. Sudah tahu yang namanya Habib Nursi memasukkan makam, bukan di situ termasuk di situ. Tapi yang didukung mawon. Jadi Indonesia didukung mawon itu. Pemerintah ini tidak berani menindak tegas. Masya Allah. Jadi ono pantesan itu. London itu negara kecil bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu panjenengan itu harus merubah mindset, merubah mentalitas, menanamkan bahwasanya enta dan harga mati Indonesia milik kita. Maka banyak digunakan panjenengan. Maka kulo nyuwun di batang panjenengan. Secinta apapun panjenengan di batang Bali, secinta apapun panjenengan di batang sinten mawon. Kalau mereka semua sudah berhadapan zolim terhadap negara, zolim terhadap bangsa, mengkhianati bangsa, mohon taruh dulu itu cintanya, bela bangsa kalian, bela negara, bela sejarah kalian, bela ulama kalian, bela sejarah kalian. Sampai detik ini siapa lagi yang akan membela keluarga kita, membela negara, membela bangsa, membela sejarah Indonesia. Itu pun banyak yang memusuhi. Dibilang pemecah belah, dibilang benci. Yang seperti itu yang menuduh itu bukan orang lain, sama-sama orang NU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya begini
seperti ini. Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman menyadarkan bangsa Indonesia supaya bisa keluar dari Belanda dari betapa susah. Karena banyak yang menolak, kepengennya tetap rondo mawon sehingga terus pemerintah. Ada yang menolak. Maka dari itu pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tokoh-tokohnya bisa dihitung. Maka Gus Dur pernah mengatakan, Gus Dur kepada waktu diwawancara di GND, bahwa bangsa ini bangsa pengecut dan penakut. Kenapa? Karena tidak berani menindak orang yang salah dan tidak berani membela kebenaran. Saya terpukul ketika Gus Dur bicara seperti itu. Subhanallah. Makanya PWI Laskar Sabila ini menyadarkan Golo Kalipaci dengan akan pembelaan terhadap bangsa. Sampai detik ini tidak ada yang berani membela kebangsaan. Sudah tahu yang namanya Rizik itu bicaranya provokatif dan sangat berbahaya. Ikut campur dalam masalah yang di Aceh. Rizik bicaranya provokatif, seolah-olah pemerintah itu tidak punya peran di Aceh. Bukan mengaburkan dan menuduhkan masalah padahal sebenarnya, tapi memprovokasi. Sudah tahu dia itu sangat berbahaya kalau ceramah. Dan saya yakin Rizik itu ada yang memelihara. Jadi yang paling berbahaya bukan Rizik, orang yang memelihara ini. Ya didukung mawon. Sama Eko itu jihad untuk PWI Laskar Sabila. Itu polisinya itu tidak berani melarang. Padahal ini mengancam negara, mengancam keutuhan negara. Yang berkaitan dengan Aceh, Indonesia itu sangat sensitif. Tapi betapa Rizik itu berani bicara. Dan ceramah ini di Jawa Tengah diizinkan. Ya Allah. Lalu kalau sudah kepolisiannya seperti itu gimana? Yang bela bangsa, yang melindungi masyarakat. Di sini PWI muncul Laskar Sabila. Lillahi ta'ala wa li hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri. Maka dari itu saya sampai detik ini tidak mencari investor. Terus cari investor mustahil. Kenapa? Supaya masyarakat Indonesia perjuangannya murni. Dan matosi investor pakai duit bawah, akhirnya bukan murni rebutan jabatan mati duit. Nah itu bahaya itu. Sebab ini adalah amanat daripada leluhur, amanat daripada bangsa, amanat daripada agama untuk memperjuangkan itu semua. Orang jelek ini, padahal kita itu perjuangannya sudah ilmiah. Yang namanya nasabnya berarti itu nasabun batilun ghairu sahih wa nasabun muzayyafun. Nasab yang dipalsukan, yang sengaja diletakkan, padahal itu orang lain, berasal dari Kaukasia, genetikanya Yahudi Askenazi, dari Eropa Timur, mencatatkan nama sejak zaman dahulu dengan cara kawin dengan orang Arab, perempuan Arab, sehingga anak cucunya mirip Arab, tapi Eropanya tidak hilang. Nah, sudah seperti itu. Kemudian apa namanya? Sudah dipelajari, kitab-kitabnya sudah selesai pembahasan masalah itu. Sudah jelas waqi'. Terus istilahnya itu kasyamsi fi wasatin nahar, yaitu kau seringnya ini tengah-tengah awan siang itu siang belum jelas. Sudah. Maka ulama-ulama Mesir dan Madinah, Mekah, maka yang tadi depan itu
saat Ba'al itu mati. Malah di Saudi itu beberapa tokoh Ba'al dilarang masuk karena banyak menceritakan khurafat yang nggak benar tentang bannya. Nah, kulo ini nate itu milik cuma pengawasan itu Habib Zain bin Smith. Jadi kulo bayar di kertas pada waktu itu begitu. Ya kok ngubah masuknya ngubah keluarnya satu-satu kubur. Kenapa? Alasannya di orang-orang itu dan bisa mengatakan bahwa di sini orang Wahabi semua. Jadi nggak suka katanya kayak oleh bersama pergerakan Sayyid. Karena waktu itu kan belum ada itu asumsinya oleh Pak Habib Sayyid. Tapi saya bertanya, kalau mengatakan ada pergerakan Sayyid, kenapa Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makin tidak dilarang? Dan di situ ada Sayyid Muhammad Al-Hasan, bukan Habib Sayyid Al-Hasan, Sayyid Abbas, Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah enggak dilarang. Dan beberapa sahabat Sayyid yang dari India yang bahasanya Al-Husaini itu kok dilarang. Kok kenapa Sayyid bin Smith itu dilarang? Ternyata apa? Ternyata ketahuannya sekarang, oh mereka itu ternyata belum banyak memasukkan nasab mereka sudah dipelajari bagaimana bahwa mereka mencantumkan tahunnya di kitab Abnaul Imam. Kemudian juga bagaimana masalah berkaitan Syajarul Barakah, bagaimana berkaitannya dengan sejarah mereka, kedatangan mereka asalnya dari Eropa Timur. Itu sudah semua ada. Zaman Mbah Hasim, zaman Mbah Abbas itu dereng tempal, kitab menikah dereng tempal, belum kumpul semua referensi itu. Yang datang tentang Ba'aliyah, tentang masalah fikih, tauhid, ya, dengan klaim mazhab Syafi'i, jadi tidak ada problem. Nah sekarang sudah kelihatan semua. Ibarat kata pada waktu zaman dulu itu Ba'al itu kelihatannya cuma matanya aja, cuma matanya bagus. Jadi sampai pikir tuh orang sangat cantik sekali. Nah sekarang sudah kebuka semua dari ujung kampus sampai ujung kaki, ternyata itu boten cantik buat. Ada taringnya. Nah, yuk. Nah, maka tadi itu sudah terbuka sini. Nah, Ba'alwi itu didatangkan oleh Belanda tahun 1832. Tahun 1832 berarti abad ke-19 nih. Abad ke-19. Bersama dengan siapa? Dengan masyayikh At-Tamimi, Basalama bin Syu'aib bin Arfan Al-Katib Sami datang ke Indonesia juga. Tapi Al-Katiri, At-Tamimi, Basalama, Basalama saya tidak pernah mengklaim Indonesia. Indonesia milik Al-Katiri benar. Kiai-kiai Indonesia wali songo adalah bangsanya Basalama. Niku sami suku. Betul ya kan? Ba'alwi ini mengklaim Indonesia milik Ba'alwi. Ya ini Ba'alwi sedoyo, wali songo Habib sedoyo. Indonesia milik Ba'alwi mempengaruhi, membuat kekuatan, membuat rusuk politik di Indonesia, gurui masyarakat Indonesia. Ini jadi masalah. Bila kalau ngerti kalau cari Ba'alwi itu kurang ajar namanya di negara kita, maka harus ada nih. Kalau mereka berani, kita lebih berani daripada mereka. Mereka berani mati, kita juga berani mati. Sama tadi. Jadi seperti itu. Maka dari itu Ba'alwi itu baru datang kemarin. Mulai mendoktrin. Itu cuma Ba'alwi kok masanya buat terang. Sampai dengan bangsa Al-Katiri bahasa lama bin Syu'aib bin Arfan macam At-Tamimi macam apa ada di antara mereka yang mengklaim Indonesia. Tadi itu juga sama. Niku Ba'alwi niku sami dugi teng Hadramaut teng Yaman niku sami kali Banul Kudaini sareng Banul Ahdal. Dugi Yaman. Bedane napa? Banul Kudaini Banul Ahdal itu boten mengklaim cucunya Rasulullah. Nah, Ba'alwi itu mengklaim cucunya Rasulullah di Yaman. Jadi karakternya beda tuh. Kenapa? Saudara? Karena Ba'alwi ini genetikanya di Askenazi.
sifat julidnya ada, sifat budan goro, sifat an-namimah mengadu domba, fakta suka memfitnah. Itu sudah zamannya Nabi Dawud difitnah, Nabi Sulaiman difitnah, Nabi Isa difitnah, Siti Maryam difitnah. Zamannya Kanjeng Nabi di nabimu yang difitnah. Terus ketika menikah fitnah PWI, PKI, terus itu cari kebetulan terus tadi yuk, lo PWI so PKI dia sampai di kota ditaruh temudi, tidak. Tapi fitnah asal jalan kita memprovokasi orang berikutnya. Kita jalan seperti itu. Maka dari itu di sini panjenengan itu kita harus betul ekstra hati-hati. Maka kemudian mengklaim apa? Mengklaim bahwa semua itu adalah Habib. Kiai Habib kulo di Habib, apa kulo di Habib, kalau Habib sedoyo. Bilo itu pengaji rumah Irawan itu ditawari Habib. Kalau orang katanya bayar 300.000, 300 juta lah, terus ya mengaji. Udah atau badi sama kalau sama panjang sama antum mah udah gratis saja. Penting kan ngajak Robi kok. Nanti dikasih itu di toko kartu Habib bener. Akhirnya terus saya pengaji enggak, saya bukan Habib, saya itu Raden. Lah, makanya mereka mengklaim bahwasanya Wali Songo itu Ba'alwi. Padahal Wali Songo kali Ba'alwi itu benten. Ba'alwi itu duduk abad ke-19. Catat panjenengan, abad ke-19. Wali Songo itu termasuk kembali itu pun wonten Indonesia abad ke-9. Bahkan abad ke-7, bahkan ada yang mengatakan abad ke-3. Kalau nanti sejarah wonten Bobor Sari Purbalingga, Bahdai Abdul Halim ingkang dipun sebat kesempatan Bawali Perkoso. Bawali Perkoso niku zamanipun Mbah Sunan Kalijogo, termasuk ikut membangun Masjid Agung Demak. Disebut Perkoso lagi saged nyeset kayu-kayu jati niku kali tangan niku terus kados ngoten. Ya saya nggak tahu itu benar apa hurufat, saya nggak tahu itu. Biasanya yang Jawa itu nek senang tiang di hurufatnya mesti muncul gitu, otomatis gitu. Wah pusat pos itu, masya Allah pusat pos, iso ngabur biasa itu. Waktu pusat pos bukti itu sehari ada yang datang, ini biasa. Itu kan cuma ekspresi bahwa kanjeng kalau kartu bolong awannya hurufatnya ada. Jadi memang abunas ila hurufat yang Jawa. Paling lemah-lemah yang terhurufat jadi yang Jawa itu semua hurufat itu kalau Bali ya laris di Jawa itu. Lanjut lagi dipun branding Bali Perkoso ini kan pun baca Bukhara Muslim putu kaping pinten putu ke-12 cucu ke-12 wakilan 11. Lek suku kami baca Bukhara niku Mbak Wali Perkoso niku cucu ke-12. Mbak Wali Perkoso hidup zamannya Wali Songo abad ke-16. Berarti Islam kemudian berbalik dan abad ke-4 ke-3 gitu. Bittifaqil mu'arrikhin, dengan mufakatnya ulama-ulama ahli sejarah, abad ke-13 ulama-ulama Indonesia menyusun kekuatan politik membuat kesultanan. Ini muttafaq sekarang dari mulai Banda Aceh, kemudian Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Siak, Lampung, Demak, Bintoro, Mataram, Islam, Majapahit, Islam, Madura, Kediri, Maluku, Sulawesi, semuanya itu dibuat kesultanan abad ke-13. Berarti jaraknya pun abad ke-13 cuma abad ke-19 berapa tahun? Berapa ratus tahun?
600 tahun seiring Habib Bukin itu Indonesia sudah membuat kesultanan Islam. Jadi apa berdasarkan data ini bahwasanya Wali Songo itu tidak mungkin disebut Habib, bukan golongan Habib. Ini pencangkokan sejarah. Sopo sing melakukan yang mengawali itu adalah Londo dan nasab palsu kedua tentang masalah Wali Songo. Bila tongsak itu nasabnya udah nyali. Sedung kita melani Londo, bikin majene itu tak kali. Sunan Gunung Jatuh kali. Ini Londo sih kami pancer perlu. Itu sejarah Islam Batak sudah terungkap semuanya. Ternyata termasuk yang ada di Jambi, Sultan Taha, termasuk yang ada di Siak Riau, Syarif Qasim, kemudian juga beberapa yang ada di Bengkulu. Itu juga hampir sama ceritanya seperti itu. Jadi yang aslinya gimana dibuat? Jadi sudah ada sejak dulu. Maka di sini Wali Songo itu di dalam data sejarah bahwa Wali Songo itu datangnya adalah dari Hijaz. Dari Hijaz ke Irak ada yang ke Maghribi, dari Irak Maghribi ada yang ke Pakistan, kemudian menuju ke Champa Vietnam. Kali dia Champa, yang wedo Champa. Milo putra woyone kata ikan pribadi pun sipit. Milo mati ibu sampai kali barat dulu. Kawin kali yang Arab, wedo Arab. Anak-anaknya mirip Arab. Kadang-kadang anaknya kadang-kadang mirip ibu lagi. Lagi baru setelah itu ada yang datang ke Indonesia, ada yang langsung datang dari Hijaz ke Indonesia, ada yang langsung datang dari Pakistan ke Indonesia, dari Maghrib ke Indonesia. Mulai Maghribi ada yang dari Samarkand, mulai Ibrahim As-Samarkandi, mulai satu Campa. Itu sesungguhnya mereka itu sering dari Hijaz, kawin dengan orang Samarkand, kawin dengan keluarga kesultanan kerajaan Cina, Vietnam Campa. Lah, tidak ada satupun yang berasal dari Yaman. Tidak ada satupun yang berasal dari Hadramawut. Dibelokkan ke Londo bahwasanya Wali Songo itu adalah ibahe wonten teng India. Keturunannya Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik itu adalah Ba'ali Al-Asmad Khan. Begitu dicari data Abdul Malik Al-Asmad Khan, Abdullah Al-Asmad Khan Wenten di India yang gak ada, datanya tidak ada, orang India yang gak kenal. Kuburannya Wenten ini sisi Abdul Malik persis Belanda nasab Wali Songo dicangkokkan pada orang-orang yang fiktif seperti yang dilakukan oleh Mbak Ali, membuat nasab banyak yang fiktif. Indonesia itu juara karena berani membongkar Mbak Ali. Walaupun Indonesia ini dianggapnya nggak berani, tapi ternyata berhasil membongkar. Gitu, walaupun gila Saudi dan Vietnam ke Mesir sudah mereka sudah tahu lagi, tapi kan Indonesia kan laris, tapi kan berani membongkar secara ilmiah. Nah, maka dari itu berjalan terus. Kesimpulannya bahwa Wali Songo itu tidak bisa disebut Nabi. Mereka mengklaim Wali Songo Nabi. Jangan nasab palsu, tidak Londo. Diakses di batang habaib Baal diizin nasabnya Wali Songo. Larinya Indianya ke Hadramawut Yaman. Wonten boten mriki ulama sebab Ibrahim Al-Yamani, Ibrahim As-Samarkandi As-Samar. Wonten Maulana Maghribi napa Maulana Hadrami? Maghrib niku napa? Maroko. Ini data valid, tapi yang namanya Belanda itu kencang dalam menghancurkan sejarah. Karena kelemahan orang Indonesia tidak pegang sejarah, maka kencang walaupun menghadapi satu realita yang bertentangan keras. Padahal sudah data sudah ada itu bahwasanya Maulana Maghribi bukan Hadrami, bukan Yamani, tapi dibuktikan. Kenapa? Orang
Indonesia digempur secara ibu. Maka dari itu kalau itu lagi masyarakat Indonesia berdiri mengibarkan bendera PNI dan Alhamdulillah dalam rangka memupuk keberanian, merubah mindset tentang masalah kebangsaan Indonesia harus dibela. Sesuatu leluhur itu terjadi berbela di tempat ini. Kayak gitu kan. Indonesia itu tanpa Habib nggak akan kenal agama, seperti yang dibilang oleh Bahar bin Smith itu. Banyak anak muda ngaji PKI so dipercaya sama itu. Ngaji kita kusiki wenang mengasih tangan kiwa lebih pun kusiki wenang juga. Tapi mata sobat mata Yunani itu. Ya Allah, model seperti itu kan al-jahilul murakkab. Tapi al-jahilul mutakallimu fid-din. Orang yang bodoh gak ngerti agama tapi bicara masalah agama. Bila saya itu mengatakan sedikit dengan Taufik sedang jangan bicara agama atau fitnah karena Anda tidak ngerti. Taufik sedang divisi aku berita dulu. Ini Rasulullah mengatakan kalian yang paling ditakuti oleh kalian itu kan Dajjal. Ada sesuatu yang lebih saya takuti ketimbang Dajjal. Sahabat kaget, nopo ya Rasulullah. Rasul Nabi mewanti-wanti awas akan ada Dajjal. Kadzab, Dajjal itu yang suka berbohong. Tapi kok ada yang lebih sampai takut. Nopo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu yang lebih saya takuti daripada Dajjal adalah al-jahilul mutakallimu fid-din. Orang yang bodoh agama tapi ikut bicara agama. Nah, ini sama-sama. Yang jadi bahaya lagi panjenengannya mempercayai, lebih parah lagi panjenengannya jadi pengikutnya. Wah, lebih percaya bahkan menyesatkan lagi panjenengan menganggap dia itu wali. Ya wis, lengkap orang Indonesia itu. Nah, bagaimana mungkin orang itu disebut ulama yang alim kalau seumpama baca kitabnya masih manroa itu mungkar. Dan ibu itu bukti si Pausul itu. Ini wayuhikum ayati la'allakum tatafakkarun. Gusti Allah menunjukkan ayatnya itu dari Allah untuk menunjukkan orang Indonesia. Karena panjenengan itu begitu mengakui Habib Lutfi, maka tunjukkan oleh Allah kepada dia. Kuburan dipasukkan, kita pegang atas sana. Kemudian katanya mengatakan ada beliau itu mau membuat buku dan kitab. Masih percaya sampai. Nek percaya ya sakit mawon Pak. Berarti sampai nggak bisa diselamatkan kalau itu udah akut kalau dia penyakit itu. Nah, nyuwun sewu. Jadi tidak bisa disebut Habib. Maka penyebutan Habib itu tidak disematkan kepada dzurriyyatur Rasul. Dzurriyyatur Rasul bahipun Kanjeng Nabi apa keturunanipun Kanjeng Nabi itu buatan disebut Habib. Tapi dari dulu disebutnya adalah Sayyid Bani Syarif. Sayyid min jihati Sayyidina Al-Hasan wa Syarif min jihati Sayyidina Al-Husain. Ya kan? Seperti lain seumpama Sayyid Zulfikar itu Al-Hasan dan Kurang Al-Husain. Lalu itu buatan itu Syarif Sayyid disebut dari Habib. Niku minat dulu ilal parah boten-boten keruminan. Kapan penyebutan Habib itu disebutkan? Penyebutan Habib disebutkan oleh Ba'ali kepada marganya mereka, kepada suku mereka abad ke-10. Pencangkokan nasab dibuat rekonstruksi nasab palsu atas nama Rasulullah oleh Ali As-Sakron dan Abdurrahman Segaf dimunculkan
abad ke-9. Setelah itu muncul Habib pada waktu zamannya Ali As-Sakran, jadi populer Habib. Kenapa yang disebutkan nama Habib bukan Syarif? Karena mereka tahu kalau Sayyid Syarif itu adalah dzurriyyatul Rasul. Mereka menginginkan klan Ba'alwi, suku Ba'alwi ini menginginkan kalaupun disebut cucunya Rasulullah, mereka lah pewarisnya, mereka lah yang paling dekat. Maka julukan Kanjeng Nabi Al-Habib dipuncangkokakan kepada marga Ba'alwi Al-Habib. Padahal julukan Al-Habib itu maksusun di Rasulullah, khusus sampai Kanjeng Nabi. Itu Habib itu bila panjenengan menyebutkan Habib, lafaz Habib itu wonten Al-Habib. Niki terus bocah sakti niku dirahati teknik bahwa qorofi dzikri mukmin. Al-Habib kekasih itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ala takdiril mudhaf ilaih Al-Habib ay Habibullah, kekasih Allah. Habib itu adalah sesuatu yang diberikan julukan dari Allah Subhanahu wa taala. Habibi min Nabi Dawud Khalili. Maka Al-Khalil Nabi Dawud, Al-Habib itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Isa, boten wonten disebut Al-Khalil. Itu khusus Kanjeng Nabi Ibrahim. Al-Habib khusus Kanjeng Nabi. Bila nek disebutkan Kanjeng Nabi mesti wonten ada. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu. Niku wonten al-habib. Wa ala hadzal habib nek wonten bahasa Jawa tekan niku maksud Kanjeng Nabi al-habib. Lafaz al-habib ini dipuncangkokaken dumateng kelompok Ba'alwi dumateng marga piyambake al-habib. Mila Habib Ba'alwi nek nyebut konco-konco sesama Ba'alwi bukan Habib menyebutnya, tapi ada alnya, Al-Habib. Itu jangan dianggap sepele, karena itu mencakup pada Kanjeng Nabi. Boten bersangka sepuluh, dan boten Ba'alwi tadi ke Habib mesti boten. Saya kemarin bertemu dengan Al-Habib Muhammad Jin, dan saya kemarin ketemu dengan Al-Habib Rizki. Saya ketemu dengan Al-Habib, mesti ada boten ketika. Nek wantos nyebut, saya ketemu dengan Habib, wah berarti ini tiang Tuban ini, masyarakat Tuban itu sama sekali ini. Nek Ba'alwi mesti sebut gitu. Taufik Sikapun, ya saya ketemu dengan Al-Habib, Al-nya itu nyuwun sewu nopo sebab mencakup yang zaman dahulu itu tidak ada satupun yang berani mencangkokkan julukan itu kepada siapapun illa ala Rasulullah sallallahu, kecuali Kanjeng Nabi. Tapi ini itu pun masukkan. Kenapa? Itu doktrin secara halus bahwa kalaupun ada yang mengaku cucunya Rasulullah, maka Ba'alwi adalah terdekat, maka julukannya khusus sama dengan mbahnya Al-Habib, bukan Asy-Syarif. Ini makanya di dalam literatur mereka, nah niki kulo niki HP kulo niku dipenuhi dengan kitab-kitab ratusan judul kitab. Zaman Mbah kulo Mbah Abbas untuk mendapatkan kitab itu susah. Oke. Jadi kitab Mbah Abbas kan kitab kulo langsung kata kitab kulo. Bukan berarti kulo langsung alim boten gitu. Kenapa? Zaman Mbah Abbas dari wonten fasilitas. Gitu. Mbah Google derek lahir. Gitu. Di bah YouTube-nya kita yang dilahirkan di. Nah, itu jadi kalau kali panjang kami dari YouTube kalau Google. Nah, di Google panjangannya awasul yang bilang hatrotin bah Google bah YouTube ya. Itu fardu wajib itu kan. Sehingga itu sangat dipancing nggak di. Ini menurut saya bu. Kitabnya ada. Ada beberapa kitab yang zaman dulu mungkin susah diakses karena zaman perjuangan, kemudian juga fasilitasnya belum ada. Untuk mendapatkan satu kitab pun susah dengan radio. Ya
Ya, margi fasilitas belum ada. Mau haji bawa tikung sasi nanti kapal. Mampir ringgit tengah. Bila Aceh disebutnya Serabi Mekah. Si nyebut Serabi Mekah di mana apa? Si nyebut sambil kamana setirnya ke Mekah itu ngajari dia. Nanti pun demi Mekah dereng sampai ke Serabi. Nah, ya. Nah, Serabi Mekah. Lalu itu sewu. Tikung sasi belum ada apa, belum ada apa. Jadi kalau mereka itu belum dapat kitab, jadi maklumi saja. Panjenengan percatus banget. Niki sanes khurafat niki. Niki nanti logika jenengan mawon. Percatus banget. Mbah kula dari Cirebon ke Jakarta zaman dulu 17 jam. Kula sing dadi puntune cukup 2 jam setengah dan nyampe Jakarta. Percatus bukan. Khurafat boten iki. Satu khurafat nggih. Percatus to? Logikane nopo? Samane bapas dene wonten mobil. Taksi dokar. Gitu? Nggih. Kadang-kadang lek umpama dokar diisi jaran iki. Nek jaran disetur ki mlajeng teng panggonan mawon nggih. Akhire mlajeng teng sawah iku madosi rumput itu kan suka-suka. Boten madosi jalan to. Lah iki nyasar pun dipun iki maklum mawon. Jalannya juga belum bagus, gitu. Pakai dokar, mampir istirahat di mana? 17 jam. Lepono 2 jam setengah. Apakah seorang Abbas itu lebih hebat dari Pak Abbas? Oh tidak. Kenapa? Walaupun ada mobil, fasilitas sudah ada. Kemudian biwasilati bitorikotil mu'tabaro jasa marga tol. Tol itu jasa marga mana? Oh, ini biwasilati tol. Bebas langsung. Cirebon Surabaya 6 jam teko. Cirebon Jakarta 2 jam setengah nyampe. Bandung yang tadinya 7 jam sekarang sudah 1 jam setengah nyampe. Wah, hebat Ibu Sabas itu kompak. Khurafat timbul, Ibu Sabas punya burung, dasmu guntur. Yang Jawa seneng khurafat nih pasti. Lalu boten saya itu. Ini itu adalah no, fasilitas. Jadi maklumnya aja. Maka kalau semua saya sekarang mengatakan kitab saya lebih banyak daripada kitab Mbah Abbas, gitu. Nanti jangan nggak percaya bisa. Kalau saya itu akses kitab ada tuh aplikasi kitab, pengen 1000 kitab bisa langsung, gitu. Butuh 1 jam, tak langsung kitab setuju. Kitab yang awalannya seumpama awalan itu manhaj, awalan manhaj ini buat kitab manhaj itu, tinggal plak langsung masuk plak, berapa ribu lembar pun masuk. Lawan tadi apa? Perpustakaan jamak sama nikah sakit dibekto ke mobil. Rumiin sakit betul. Ada 100 kitab di perpustakaan bisa dibawa di dokar. Sama nikah ulun itu sakit bekto perpustakaan ke mobil HP mau buka tak kitab belum pengen langsung. Belum susah-susah mados sih. Manhaj ini dengan nama kitabnya tak langsung coba 1 detik langsung buka halaman sekian detik dibahas. Sampai bahas masih mumet banget, jadi panjenengan itu jangan suka memaksa bahas kali bakas untuk berbuat sesuatu di luar kemampuan karena Allah belum memberikan fasilitas, gitu. Ini bukan sombong, khurafat boten saya, gitu. Nah, kulo yakin selama ini Pak Kulo itu pembahasan tentang masalah bakal bilang nasab itu. Derek lengkap kada sahabat-sahabat si Juki ya tentang masalah tauhid, sifat Gusti Allah, sifat Kanjeng Nabi, wonten sekarangan Bang Anwil. Kemudian wonten sifat-sifat Allah dan Bang Anwil juga bukan karangan sendiri, itu juga mau ketabas ngambil dari kitab-kitab orang lain. Jadi jangan seolah-olah ini antara kita karya Bang Anwil ini adalah berarti kita malah barokah tidak mau sedang enggak seperti itu sampai pribun. Lupa Alwi mau mengambil dari ulama-ulama yang lain. Saat ini yang namanya orang nulis kitab ini, nah, jadi jangan sampai dipaksa untuk beliau itu dipaksa. Oh beliau bisa mengikut. Jangan ada keterbatasannya kita.
Sebenarnya ulama NU sudah berikan sikap ketika Utsman bin Yahya mufti Belanda untuk Betawi itu meminta kepada Belanda untuk supaya Pak Alwi disayidkan. Bayangkan meminta julukan sayyid ke Belanda, itu kenapa buatan keliru? Kok iso ke Belanda? Kalau buatan kena korban atau apa? Pak Alwi itu susah. Pak Alwi itu ya susah. Pancing kan ngintil Pak Alwi ini pikirannya mau buatan muter sampai mau asabul mumet sampai. Pada waktu itu ada gerakan dari ulama. NU mengadakan bahsul masail dalam rangka membahas apakah Pak Alwi ini layak disebut sayyid atau tidak. Bahsul masail itu diadakan, keputusannya bukan nasabnya Pak Alwi, tapi penyebutan sayyid sayyid. Kenapa? Karena ulama NU meyakini bahwasannya masalah pembahasan nasab Pak Alwi harus dibahas selanjutnya, tidak bisa diputuskan. Karena ini hal daqiqun daqaiq, sangat lembut, harus fokus. Jangan sampai nikah terus ulama NU nggak bisa dilakukan karena sahabatnya perjuangan. Kitabnya juga nggak ada yang dibahas apa. Akhirnya menyimpulkan keputusan apa? Keputusannya adalah, ingat Belanda, kalau seumpama Pak Alwi ingin meminta julukan sayyid, kami memutuskan bahwasannya julukan sayyid dan syarif itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang nasabnya nyambung ke Kanjeng Nabi. Dengan isyarat Kiai NU begitu menunjukkan bahwa Kiai ulama NU Jabariyyin tidak setuju terhadap klan Pak Alwi meminta julukan sayyid kepada Belanda. Karena apa? Karena Pak Alwi itu kalau pengen disebut sayyid harus diteliti dulu sampai nyambung ke orang. Harus ada pembahasan. Cuma zaman ini, detik ini belum dilakukan. Maka kemudian berhari-hari timbul pergerakan Pak Alwi berterus sehansa menikah Ki Imaduddin Al-Badani dan dikoncok-koncok ulama-ulama muda NU meneruskan perjuangan ulama NU zaman menikah, menegaskan dengan keputusan yang sangat valid berdasarkan data-data ilmiah, Pak Alwi tidak bisa disebut sayyid karena Pak Alwi bukan cucunya Rasulullah. Ini adalah meneruskan perjuangan kayak itu. Muter-muter. Ya, muter-muter ya, asabul mumet. Kata semacam jadi jangan sampai panjenengan itu dibedur-bedurkan sama yang bahasin kok dari modal. Kok kenapa enggak dibahas? Jangan seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Lah, lu ini masalah yang menentang guru. Apa kata guru, apa kata orang tua saya? Orang tua saya begini loh. Yang namanya dalil kadzalika wajadna aba'ana. Itu dalilnya Yahudi justru. Yang Yahudi itu diperintah dengan ngaji Nabi terus boten purun. Apa sebab saya mengikuti bahwa saya seperti itu. Dan nilai panci dengan tentu Bandung itu karena semata berarti panci tapi Yahudi pada saya semata Islam. Dan dari kewajibnya abah aku tak bisa bertutup bapak gue. Lari. Minum Gustawa di awal-awal karena abahku belayak tiluna saya awalnya yang datun. Apakah kamu akan ikut juga walaupun mbak kamu itu belum memberikan satu kesimpulan data yang valid tentang siapa Tuhanmu dan memberikan satu keputusan yang tidak logik? Apa kalian tetap akan mengikuti sedangkan biar itu sudah diberikan data oleh Allah yang valid lebih daripada mbakmu? Maka lagi belajar. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini pun dikatakan pada ulama-ulama NU bukan tidak mau membahas, tapi cukup dengan kesimpulan Bahsul Masail itu. Saya bulan tertentu, zaman dulu kan sudah jadi masalah bahan ini. Memang harus ada pembahasan selanjutnya. Cuma jangan dahulu itu karena fasilitas belum ada, referensinya masih belum ada.
dan keadaan tidak memungkinkan, maka maka detik ini kita bahas oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Niki meneruskan bahas bahwa kayak ulama zaman ini. Lo katakan aku malah sentimen kok sampai sih tadi pengurus NU sentimen itu PWI pripun sampai itu NU bahas kok NU aku di sampai gila. Lah itu. Tetap ilmu. Nahdlatul Ulama itu ilmu. Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Quran. Nek sing gawe uniku Habib mesti Nahdlatul Islam mesti lafaznya bukan ulama tapi bela Islam gitu, laskar Islam Nahdlatul Islam mesti. Ini Nahdlatul Ulama itu kiai itu Nahdlatul Ulama, al ulama warasatul anbiya, al ulama ujamul alimi, al alim sifatul lil ilmi, ilmu sifatullah. Kita kata sebentar ulama jamaknya ilmu jamaknya alim sifatnya ilmu sifatnya Gusti Allah. Wujud kita bakom khalafatul hawadith qiyamuhu min nafsi wahdanya mutlaq iradat ilmu sifatnya Gusti Allah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Jadi ilmu itu jargonnya jangan lepas dari ilmu. Nepot lepas dari ilmu berarti lepas sangka Gusti. Bila ngaji Nabi kan juga halaku umat ini syai'ain. Hancurnya umat saya dengan dua perkara. Tahjil ilmi, meninggalkan konsep keilmuan. Wajah ilmani, rebutan harta, ngurusi tambang terus. Tambang terus itu. Malah ini malah son horek malah dibakul masail kan. Tapi ini pemalsuan makam terus nasab nu haram dibakul masail kan. Yo pripun son horek ngurusi son horek. Gitu. Allah ini saking berdosa yang zaman seperti itu lagi. Astagfirullah. Dan ini juga ilmu tidak terlalu itu. Maka meninggalkan al-i'timad bil ilmi ikut i'timad al-i'tisam billah. Berpegang teguh di batu Gusti Allah. Maka karena berpegang teguh di batu Gusti Allah nanti itu belajar ilmu, ya belajar Gusti Islam, agama ilmu. Sebab Islam dasarnya Al-Quran. Al-Quran disebutnya kitab Gusti Allah disebut ilmu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ilmu itu lagi kitab Gusti Allah wakil Al-Quran. Gitu? Wakil Taurat, Zabur, Injil, Quran itu ilmu. Kitab Gusti Allah itu ilmu. Al-Quran disebutnya ilmu. Gitu. Maka dari itu karena Al-Quran dasar daripada ilmu Islam diturunkan lewat hal-hal yang bersifat ilmiah. Ilmu sifatnya Gusti Allah. Bila cara belajar itu harus sangat. Kenapa? Sebab wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Biasanya masyarakat Tuban menerjemahkan hablun itu tali. Padahal sanes tali itu hablun itu kabel. Kan hablun kan kabel. Mal farqu bainal kabel wa tali. Napa bedane kabel kali tali? Beda nek tali boten enten setrum, nek kabel wonten setrum. Gitu? Untuk menyambung setrum kepada Allah harus ada hablun. Untuk nyambung listrik kita wonten kabel. Sebab nopo fi kabel niku setrum wonten setrum. Sapa setrumnya sapa Gusti Allah. Nurus samawati wal ardh. Gusti Allah niku cahaya langit bumi cahaya setrum. Menurutkan Al-Qur'an yang wonten cahaya nek wonten setrum nopo? Kanjeng Nabi ngendika inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Quran itu kabelnya Allah mengajung satu bahkan cahaya yang asalkan satu mana satu.
Al-Quran diturunkan lewat malaikat. Bittifaqil ulama, malaikat itu khuliqa min nurin, gitu, diciptakan dari cahaya Jibril. Turun di mata Kanjeng Nabi nur. Apa sih Kanjeng Nabi? Ya nur Kanjeng Nabi ku. Menurut umpama walaqad ja'akum nurun mubin, telah datang kepada kalian cahaya yang menerangkan. Nurun mubin ikut terus Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nurun mubin ay nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi Kanjeng Nabi disebut nur. Bila Kanjeng Nabi berikut, anta nurun fauqa nuri, kau adalah cahaya di atas cahaya. Ini Kanjeng Nabi itu fauqa nuri, ini Gusti Allah ala nur, nurun ala nur. Ini Kanjeng Nabi nurun fauqa nur. Ini sami-sami istiqlal, fauqa kali ala ini sami-sami istiqlal. Tapi benten sifatnya istiqlal ini loh ya. Nah, seumpami fauqa lawan dzorof makan niku istiqlal pun muhaddad, terbatas. Ada yang di atas Rasulullah. Siapa? Ya Gusti Allah. Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya, tapi ada yang lebih. Siapa? Ya Allah. Tapi istiqlal lawan huruf jar Arab niku ghairul muhaddad, tidak batasnya. Minum Gusti Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang tidak ada batasnya, sebab tidak ada yang lebih. Kanjeng Nabi niku lalu kemudian dipunturunkan untuk kata para ulama. Kanjeng Nabi ngendika al-ulama'u misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listrik daripada umat ini. Umat Islam ini adalah lentera ulama. Lah ulama itu listrik mengandung satu. Ulama tempelan nahdlatul ulama kelawan sanad mutasil di mata Kanjeng Nabi, maka NU niku kata setrum. Mila-mila ngendika ojo nglawan NU kesetrum mati blas kowe. Ya toh? Gitu. Dulu kula niku pun nyetakan iku baal, ojo kurang ajar para NU. Kuwi mesti mati kowe iki. Gitu. Dilakukan para Gusti Allah. Sak niku kula kali panjenengan niku. Panjenengan niku sakit niku panjenengan menyaksikan Quran dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Kurang ajar Quran. Kena tulai. Napa? Kesetrum. Satu mengandung setrum itu. Cuma ya sekarang tuh bagaimana, apakah setrumnya NU beralih ke PBI atau boten itu nggak dia boten paham begitu. Kita lah boros ya boros itu kata seperti. Maka itu adalah cara. Makanya yang namanya orang belajar itu pakai sana. Minum apa tuh putih ini dan hari-hari belajar itu setujunya kira-kira dibimbing dengan sana. Al-Quran ada sanadnya, gitu. Wonten Pak Arwani Kudus, wonten Pak Mufi, gitu. Wonten Pak Muntarakan itu berwarna satu, wonten Pak Pasat, gitu. Sanadnya jelas. Nek asal fil ilmi, pencuri ilmu itu wonten barokah. Tapi nek seumpama sanadnya langsung, dosen dengan ridhonya guru, insya Allah sukses. Panjenengan pengen semua bagaimana caranya anak panjenengan atau panjenengan pengen barokah ilmu, pengen kata tinggal alam alim. Gusti Allah maring ilmu itu saking Gusti Allah, saking kecerdasan dengan Imam Ahmad An-Nasabani ini wonten itu kitab Jami'ul Usul menjelaskan tentang masalah mauhibah ilmu seorang Gusti Allah. Saka khususiatul nubuwah bisa sebagai para ulama khususiatul wilayah menggunakan ilmu saka Gusti Allah. Mulai panjenengan dados tiyang cerdas pondok pesantren ilmu langsung boleh tenggiyur boten mesti tadi kiai. Oh enek sing kadang-kadang gak pakai cerdas kok status kiai sampean sing cerdas kok boten status kiai. Dan protes-protes mesti tenan. Urusan Gusti Allah. Gitu? Maka tadi itu sebagaimana Allah memilih Nabi yang menjadi kiai khususnya itu wilayah. Maka tadi itu harus dipakai sana. Nesari fit ini berperan barokah. Lek contoh kados ngeten. Ada tak butuh di wonten kiai kang sakti dan kang cerpon niku terkenal di wonten kiai ini kadang-kadang kholik lan ada niku badan motor itu sakit jalan biamber gitu. Boten di starter niku jalan biamber. Terus mau jalan gitu. Tapi akhirnya wonten santri niku. Bukan itu santri saking pun tidak saking tuban lho paham. Kok ijen-ijen ngoten. Niku kiai motor jalan biamber boten di starter. Sakit ngegas piambek boten digas.
sakit ngerem piyambak boten direm. Napa? Santri niku boten waleh. Ya ini. Mencuri ilmu. Ditone kali niku kan, kan. Kenapa ya? Beli sate ya. Oke. Bawa kaca. Oke gini. Nah, kenapa ya? Nanti motorku. Itu sesuatu apa? Berarti kiai akan membuka ilmunya rahasia bagaimana motornya. Oke, motor yang ada. Ini motor. Setelah kunci, ini kunci. Motorku gak pakai kunci. Jalan akan ini punya itu gampang. Bismillah. Apa gigi? Nek ngapain punya? Nek gas ya alhamdulillah. Ngerem di astagfirullah. Terus betul temu baca dengan dua. Akhirnya gigi. Ayo makan. Gigi. Ayo punya. Lo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan motor. Nah, itu ngegas ngapain ibunya? Ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan. Lah niku begitu nek kepengen batal ibunya ya mau coba loro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, akhirnya bocah mati nyolong ilmu niku mencuri ilmu. Jadi akhirnya niku mana diwaos bismillah ping 10 bismillah alhamdulillah ping 10 alhamdulillah terus motor balap akhirnya lali kepada perintahnya kiai. Kalau jalan-jalan ke gunung ngebut di depan itu ada jurang pocong, ada jurang, awas ada jurang. Bagaimana dengarannya pakai pocong istighfar terus kayak astagfirullah, hampir sejengkal lagi akan jatuh ke jurang, mulus-mulus dada. Alhamdulillah, ya malah punya belum jurang. Alhamdulillah itu langkas. Gitu. Tadi gara-gara mencuri ilmu bukan barokah, belayu kan, belayu kita bukan. Lah beto, nek ilmu niku bibarokatil kiai radhiyallahu anhum wa radu'an. Tiang lebu swarga niku Gusti Allah ridho jenengane ridho. Maka rumus daripada orang mondok itu adalah panjenengan ridho dan gurune ridho insyaallah. Gurune ridho to panjenengan boten ridho boten bakal barokah. Panjenengan ridho guru boten ridho boten bakal barokah. Tapi lek radhiyallahu anhu maradhu'an insyaallah ridho. Insyaallah barokah. Panjenengan ridho kali gurune tur gurune ridho kali panjenengan barokah. Lah tembutan iku wonten iku santri iku diperintah belajar nopo monggo boten saged. Bebel. Diperintah ngapal ke Quran boten saged. Ngapal ke kitab Jumiyah al-qalamu huwa lafdu malah kelintu terus al-qalamu huwa ilafi terus. Lah akhirnya iku ngapal ke nopo mawon iku boten saged ya. Bingung ya iku mumet. Kowe iku ngapal ke apa bayar gak apa-apa. Niku piye kok bayu? Kepengen tahu sapa? Ngaji apa? Nggih, terserah Yai mawon. Ya wis, iki wae. Terus iki. Kowe ngapalke Jumat. Wis dadi kiai donga mawon. Direktur tahlilan. Nggih, manajer lulutan mawon. Oke iki pokoke ya. Wis kiai dicekel awakmu yo. Iki ya iki. Diparingi to kiai yo kitab isine doa. Ini as'aluka itu biasa kitab-kitab yang Tuhan ini as'aluka sedoyo itu kula nyuwun kan akhirnya pun diparing doa doa kami doa istikharah doa sembahyang hajat doa kunut doa mengambil sembahyang tasbih doa setelah makan doa mau ke hammam, mau ke kamar mandi, doa mau pergi, semua dihafalkan. Diberi waktu sebulan, tuh kita ini bodoh enten sing hafal. Memang ini otaknya itu tidak ada memorinya. Dan sorone kabel itu memori itu pun error.
Masya Allah. Kok apal ora? Boten enten sing apal Masya Allah. Kok jenenge iki awakmu ki apale doa apa? Niki kula mung doa mawon ya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mung ya ini niku ridho niki lare punya keterbatasan. Udah itu dibaca aja itu. Di teleponnya yo. Pokoknya kowe nek donga wis dongane Allah barik lana. Kowe piye? Iki matur aku iki kowe iki matur nuwun. Jadi isi lari isi anak ini kalau doa selalu Allah barik lana. Baca sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan itu kamar diimplek tadi kan orang ke kamar mandi. Allahumma barik lana. Lono mesti diimplek dulu. Kira apa tadi? Astagfirullah. Tapi nek kiai nerito, lare nerito. Kan biasanya nek dalu Jumat niku kan. Para kiai niku kan biasanya siarah tentang sesepuh makom. Nah niki silareh niki diperintah mari dibiayai dadi surat diperlambah. Surah kanca-kancane wonten makom. Wah, lare piyambak kabeh niku sepi wonten wit ditamprik niku. Babu niku biasa wonten kuntilanak. Akhirnya silareh niku melancong, begitu melancong tengah-tengah jalan bisa berkuntilanak. Wow, saking kabehnya lari itu langsung menculik Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku kuntilanaknya ketakutan lari. Lapor ke bosnya, bos mohon maaf bos. Ini santri sangat sakti mandraguna. Kenapa? Doanya saja mau makan saya atau di rumah ada kita roti yang baru anhu marotu anhu jangan barokah. Kira apa dah? Nah itu sekarang. Maka tadi itu. Nah, seperti masalah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama yang sampai faham di bawah saya. NU itu satu organisasi yang sangat realistik. Bukan cuma logik, tapi realistik. Bila panjenengan itu lek sumpah mau coba janji gak apal, janji gak apal, ini gak ngertos dan artos itu teman-teman. Iya, panjenengan kata jamaah waktu putih itu kata jamaah, sholawat tafrijiyah atau sholawat tasiyah atau sedikit sholawat nahiyah. Ini pun sholawat nahiyah itu kadang masa Muhammadiyah itu tahu sama reset. Sholawat nahiyah, sholawat rokok itu. Nah terus itu benar. Allahumma sholli sholatan kamilah sampai di bawah 17-18 tahun. Bisa kita tidak tahu artinya nggak apa-apa itu. Sebab nopo, mari si kanjeng-kanjengnya realistis. Iqra'il Qur'an tafadhal. Ya badar, kamu baca Quran, ngerti gak ngerti? Imam Syafi'i bukan realistiknya. Kanjeng Nabi nopo, ya ma'asyurul ashab, iqra'ul Qur'an bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Seringlah kalian baca keras Al-Quran dan paling ngerti orang lain tidak jadi masalah. Itu realistis. Bila itu patokannya realita agama bukan logika. Bila panjenengan masih mengandalkan logika, berarti panjenengan tidak pakai NU, masih setengah-setengah. Contoh kata sekali, nek panjenengan di kantong Arto 7.000. Ada ikan harganya 4.500. Panjenengan tumbas ikan. Uang sulane kita kembaliannya berapa? 2.500 toh? Dengan kalkulasi matematika 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.000. Dan itu panjenengan bukan tulus NU. Berarti panjenengan ini artinya tak sebuah dulu saya tak sebuah habis harga itu. Nek NU boten kados sekolah, pemilo ketat belajar tentang kiai kampung. Kiai sepuh kiai lek panjenengan di kartu Arto 7.000 yo. Wonten ikan harganya 4.500 yo. Sampeyan beli ikan kembaliannya berapa kiai? Kiai NU mengatakan pengembaliannya cuma 500. Kenapa? Karena uang yang dipakai cuma 5.000. Panjenengan kalau punya uang 7.000
ada ikan 4.500, mau beli ikan apa uang 7.000-nya dikasihkan semua sama tukang ikan, yang diberikan berapa uangnya? 5.000. Berarti kembaliannya berapa? 500. Nah, realistik. Berarti sampai nampek melebu NU ini mu'alaf NU. Mu'alaf yang bukan mu'alaf NU cari mana? Kalau nampek kan pas mu'alaf itu bukan. Dapat mati. Nah, kita usaha semua di Solo. Dapat mati. Nah, oke. Contoh mati. Kitabul kucing wa arkanul tikus. Nek wonten kucing sekali lompat dapat 2 tikus. Tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Ini belajar ilmu mantik ke kiai. Sampai kadang-kadang kan, wah, ngelak-ngelak imat, ngelak-ngelak gustur, ngelak-ngelak itu gitu. Lalu kita berkucing mawon, boten susah-susah kita kuning, kita berkucing. Wah curun, wah berit itu. Nek wonten tikus sekali lompat, wonten kucing sekali lompat dapat 2 tikus. Tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? 4. Ya mestinya 4 kali. Wah habis kata semua terus 4 kali. Ini mau khas. Biasa. Dan memang bibit-bibitnya ditumbar udah banyak. Jadi model fisik sehat tinggal nyiram tahun itu bumi apa gitu. Repotnya tentu itu. Patahnya panjang dengan tablet di batang kiai. Kalau seumpama ada kucing sekali lompat itu dapat tikus 2 ya. Tikusnya ada 8 ya. Kucingnya lompatnya berapa kali? Kata kiai mengatakan lompatnya cuma 1 kali. Kok bisa 1 kali ya? Berarti dapatnya cuma 2 tikus. Jadi tikus yang 6-nya kemana? Tikus yang 6-nya lari semua karena tikus paling takut sama kucing. Gitu? Apa ada tikus yang menunggu kucing untuk ditangkap sama kucing? Betul tadi bukan tidak realistik itu. Tidak betul. Tadi aku sampai belajar NURI kan. Lupa masih mau Allah ya. Nah, di kemudian kemudian sekedar intervensi sakit pulau, pembukaan sakit pulau, mungkin dan manfaatnya. Lalu barang-barang mimpi pulau berbuki dan coba. Kau basuran doanya di buku ini. Oh, ibu caranya sengkuyungan. Kaos sengkuyungan sedaya nopo sakar. Sebab nopo PWI Laskar Sabilillah di gerakan rakyat. Tidak ada investornya. Investor sih tergi sarang-sarang. Termasuk pulau yang pergi investor. Gitu. Maka dari itu kalau seumpama sadar negara dan tanah air ini tidak ada yang berbeda, maka akan dikedepankan hancur. Kita khawatir ke anak cucu kita nasibnya sama dengan Palestina. Karena berdasarkan data ilmiah, Zionis yang ada di Israel itu genetikanya sama dengan Ba'ali. Maka kelakuannya juga sama, membanggakan dirinya sama, membuat makam palsunya sama. Di Masjidil Aqsa itu ada 300 makam palsu. Di semua Palestina 300.000 makam palsu. Setelah itu mengklaim bahwa salah Palestina milik mereka. Itu kelakuan sifat kata. Ternyata genetikanya sama. Jadi kalau kita boten eling, boten waspada, kita salah. Gitu? Oke. Mungkin wonten manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'min. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nyuwun sewu, mungkin boleh berarti langsung pamit mau Gus. Boleh titip bayar kita. Tahun ketutupan, monggo saya khidmat batang pasukan toa. Oke, siap dia. Macam dengan baik tempat balik pasukan toa. Baik khidmat dengan Nabi. Monggo berkati. Boleh kita pergi. Itu. Wala talfazitu lawmata laim sujud rokok yang jatuh bukan sahih. Orang tidak membela diri, membela bangsa, membela agama, membela kajian Nabi. Gila, monggo sedaya masyarakat Tuban, jangan ada yang ketinggalan sedaya. Lepas ini dengan perjuangan kita, khidmat dumateng pasukan Bona. Nanti dia diadakan program bagaimana pembanahan sejarah makam Sunan Bonang. Kalau memang tidak ada namanya jangan dilakukan. Kalau itu kuburan Habib benar ya sudah, ya akui Habib, tapi kalau bukan ya jangan. Tapi Mbak Sunan Bonang dia bukan Habib. Makanya kita bicara fakta kebenaran, bukan karena benci, bukan karena like or dislike, suka atau tidak suka, tapi kebenaran. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Buktikan kepada kita bahwa Dawi Gus Dur itu menjebol kalimatnya, bahwa bangsa ini pengecut. Kalau kita berani menindak yang salah, tidak berani bela kebenaran. Makanya kita jangan kembali takut mengingat kepada masyarakat Tuban. Dibun-bun matus dikiranting, dibesarkan PWI Laskar Sabilillah. Siap ya? Ya sakit burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.